Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa kelas 11 ya, SMA Islamul Nuha Medan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk materi pelajaran fisika kita ya. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru mengenai kalor. Yaitu hari ini kita akan coba untuk membahas tentang perpindahan kalor ya, perpindahan kalor. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kalor ya, apa itu bedanya suhu dan kalor ya. Kemudian apa itu rumus energi kalor ya, rumus energi kalor. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang teori asas Black ya, teori asas Black tentang kesetaraan kalor ya, kesetaraan kalor atau suhu ya. Nah, kemudian ya kita sudah membahas tentang rumusnya. Rumus bagaimana cara untuk mengerjakan ya dari asas Black tersebut. Nah, alhamdulillah ya sudah kita lewati. Nah, namun di sini nanti akan ada yang Ustadz ulang sedikit ya. Akan ada yang Ustadz ulang sedikit, yaitu tentang pemuaian. Nah, pemuaian karena kemarin belum maksimal ya. Karena beberapa yang Ustadz lihat dari soal yang dikerjakan, yang dikumpulkan itu ada beberapa yang masih belum memahami ya, mungkin karena Ustadz juga yang menjelaskannya kurang sempurna ya. Nah, kurang lengkap kemarin ya. Jadi wajar ya, karena mungkin hari ini harus kita lengkapi ya untuk penjelasan mengenai pemuaian. Jadi insyaallah nanti akan Ustaz jelaskan sedikit tentang pemuaian lanjutannya ya, pemuaian luas dan volume, muai luas dan volume. Baik, nah sekarang ya sebelum kita masuk ke sana, kita akan masuk dulu ke pembahasan yang lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, yaitu tentang kalor, perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi dan radiasi. Kalau misalnya ada yang memegang bukunya, silakan buka di halaman ini ya, 124 ya, halaman 124 ya. Ustaz juga sambil melihat buku ya, kita sama-sama belajar. Baik. Nah, halaman 124 ya. Nah, sekarang perhatikan ke papan tulis ya, Ustadz akan menjelaskan bagaimana itu mengenai perpindahan kalor ya. Baik. Nah, di sini nanti Ustadz akan coba untuk menjelaskan antara konduksi, kemudian konveksi, kemudian radiasi ya. Nah, baik, yang pertama ya, yang pertama Ustadz tulis dulu di sini judulnya ya, perpindahan kalor, perpindahan kalor. Baik, perpindahan kalor. Nah, kemarin kalor sudah jelas ya, kalor itu adalah energi panas ya, energi panas. Nah, ya energi panas ya atau kalor, saya tuliskan lagi di sini ya, kalor itu adalah energi panas ya, energi panas. Baik. Nah, kalor adalah energi panas. Nah, di sini bagaimana cara kalor berpindah ya? Kalor dapat berpindah melalui beberapa cara ya, melalui beberapa cara. Di antaranya ya, di sini Ustaz sebutkan ada 3 ya. Yang pertama ada konduksi ya. Ada konduksi. Ini konduksi. Kemudian yang kedua ada konveksi ya, konveksi. Kemudian yang ketiga ada radiasi ya, radiasi. Baik, nah sekarang kita akan coba untuk membahas mengenai konduksi. Apa itu konduksi ya? Apa itu konduksi? Nah, kelihatan ya, konduksi.
Nah, apa itu konduksi? Ya, saya tuliskan di sini. Konduksi adalah perpindahan panas. Perpindahan panas, ya. Panas tanpa ya. Tanpanya ditandai ya, tanpa perpindahan ya, nampak ya, partikel. Tapi ini sepertinya Ustaz hapus saja yang konveksinya ya, supaya muat ya, supaya muat. Intinya yang pertama kita bahas tentang konduksi ya. Nah, perpindahan panas tanpa perpindahan partikel. Nah, gimana contohnya ya? Contohnya misalkan ada sebatang besi ya. Ada sebatang besi. Ya, sebatang besi seperti ini. Ya. Nah, umpama ini besi ya. Seperti inilah besi ya. Kelihatan ya. Nah, sebatang besi dipanaskan ya, dipanaskan di ujung satu, di ujung yang satu. Nah, dipanaskan di ujung yang satu ya. Nah, setelah beberapa lama, kira-kira ya, misalnya di sini menjadi panas ya, di sini menjadi panas. Nah, jika terus-menerus dipanaskan di sebelah sini, kira-kira misalnya ini ujung A ya. Nah, di ujung B kira-kira akan menjadi panas juga atau biasa saja? Nah, tentunya akan menjadi panas juga ya. Nah, akan menjadi panas juga. Artinya apa? Panasnya ini merambat dari A ke B. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa terjadi? Nah, kita perlu mengetahui bahwasannya benda padat itu ya, benda itu misalnya nih ya, saya buat di sini padat. Untuk padat ya, padat itu misalkan di sini ada besi ya, besi. Nah, maka sebetulnya kalau kita lihat lebih dekat ya, di sini dia akan ada partikel-partikel yang seperti ini, partikel-partikel yang kuat. Nah, yang kuat ya. Nah, semakin rapat semakin kuat ya, semakin rapat semakin kuat. Nah, ya. Contoh misal lagi seperti gabus ya. Nah, gabus kan dia bulatan-bulatan ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Tapi dia lebih kecil ukurannya ya, lebih kecil, sehingga ya ikatannya pun lebih kuat ya. Nah, jadi ikatan ini ya, dia akan mempengaruhi kuat lemahnya suatu benda. Contoh misalnya ya, mana lebih kuat antara besi dengan kayu? Mana lebih kuat antara besi dengan kayu? Pastinya yang lebih kuat adalah besi ya. Kenapa? Karena ya, partikel-partikel penyusun dari besi itu lebih rapat dibandingkan kayu ya, lebih rapat dibanding kayu. Nah, misalnya ini kayu ya, ini kayu misalnya seperti ini ya, kayu. Nah, misalnya ini seperti ini ya. Nah, kayu ya, ini partikel-partikelnya agak sedikit renggang jika dilihat dari dekat ya, dibandingkan dengan besi, sehingga lebih mudah untuk dipatahkan. Nah, partikel-partikel inilah yang ketika dipanaskan ya, dia akan terjadi getaran ya. Ketika partikel dipanaskan, maka dia akan bergetar. Ya, contoh misalnya kita ya, misalnya kita berada di suatu ruangan ya, suatu ruangan kelas misalnya. Kemudian mana yang lebih membuat kita duduk tenang ya, pada saat suhunya dingin atau pada saat suhunya panas misalnya, panas sehingga kita gerah. Nah, kira-kira yang mana membuat kita gelisah? Nah, pastinya yang panas ya. Nah, pastinya yang panas. Seperti itu juga partikel ketika dia di suhu dingin dia akan diam. Nah, ketika dia di suhu panas dia bergetar. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan dia seperti ini. Misalnya ini besinya tadi.
yang dipanaskan ya. Oke, nah ini dia partikelnya tadi bulat ya. Nah, kalau kita panaskan di sini ya, kalau kita panaskan di sini, nah yang ini dia akan bergetar, Nah, getaran itu nanti akan mempengaruhi partikel yang lain yang di sebelahnya. Ini ikut bergetar, ini bergetar, yang ini bergetar ya. Nah, kemudian ada partikel yang lain lagi sampai ujung ya, sampai ujung seperti ini ya. Nah, seperti ini terus sampai ujung. Terus sampai ujung. Nah, jika dipanaskan terus-menerus, maka yang sini bergetar ya. Sini bergetar, nanti getarannya merambat lagi ke sini, merambat lagi ke sini, merambat terus ya, sampai akhirnya ke ujung yang terakhir. Nah, seperti itu ya, cara untuk mempengaruhi atau memindahkan panas ya pada partikel ya, konduksi ya, pada peristiwa konduksi. Ya, dia tanpa perpindahan partikelnya tetap aja di sini di tempatnya ya, tapi dia bergetar ya, sehingga dia membuat partikel yang lain bergetar juga. Nah, kalau misalnya dia semakin bergetar, maka suhunya semakin meningkat. Seperti itu. Makanya panasnya bisa sampai dari ujung yang A ke ujung yang B. Oke, paham ya? Nah, ya, sini bergetar terus sampai ujung ya. Nanti sini panas. Pertama di sini dingin, kemudian menjadi panas juga. Ini untuk peristiwa konduksi ya. Nah, peristiwa konduksi yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan partikel ya. Nah, gimana pada benda yang lain? Misalnya ini kan pada benda padat. Nah, gimana kalau misalnya pada benda yang cair ya atau gas? Nah, cair dan gas kan tidak rapat seperti ini dia ya, tidak rapat. Nah, tentunya kalau konduksi ini terjadi pada zat yang padat ya, konduksi pada zat yang padat. Nah, sekarang Ustaz akan coba jelaskan untuk konveksi ya. Untuk konveksi. Nah, kemudian yang kedua adalah konveksi atau perpindahan panas. Perpindahan panas juga ya. Nah, tapi ada definisinya ya. Nah, perpindahan panas yang bagaimana? Yang perpindahan panas ya, perpindahan panas ya dengan perpindahan partikel. Nah, dengan perpindahan partikel ada dengannya ya. Kalau tadi tanpa, yang ini dengan. Nah, contohnya gimana? Contohnya pada, kalau yang tadi zat padat ya. Kalau yang ini pada zat cair dan gas ya. Pada zat cair dan gas. Di sini ya. Cair dan gas. Nah, ya, cair dan gas. Contohnya gimana? Misalnya kita memasak air. Ya, misalnya kita memasak air seperti ini. Nah, baik. Nah, misalnya ya. Baik, nah seperti ini. Ya. Misalnya kita panaskan dia dari bawah ya. Kita panaskan dari bawah. Nah, kalau kita memperhatikan ya, di awal-awal kita memanaskan air ya. Ini sudah kita panaskan ya. Nah, di awal-awal kita memanaskan air ya, pastinya yang panas adalah bagian bawahnya. Atasnya tidak ikut panas ya, sehingga masih bisa kita celupkan tangan kita. Kalau baru saja ya, baru aja dipanaskan masih bisa kita celupkan. Tapi kalau sudah lama, sudah mendidih ya, nah tidak bisa lagi kita celupkan.
Nah, kenapa dia bisa bagian atasnya menjadi panas? Nah, kalau kita lihat ya, ini juga terdiri dari partikel-partikel ya, tapi dia renggang. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kalau diperkecil ya. Nah, kalau diperkecil seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita masukkan jari kita, ya seolah-olah dia bisa masuk ke sini. Nah, ya, bisa masuk. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita masukkan jari kita, ya, kelihatan ya. Nah, ini dia bisa menembus ini yang kosong, ruang kosong di sini. Ya, kenapa? Karena ada celahnya, ya, karena partikelnya jarang, ya, jarang. Satu di sini, satu di sini. Sehingga kita bisa masukkan jari kita. Nah, itulah kira-kira. Nah, tapi kalau misalkan dia besi, ya, kalau misalkan dia besi, ya, lebih padat, tidak bisa ditembus, ya, karena dia partikelnya rapat. Nah, seperti itulah, ya. Nah, sekarang bagaimana dia bisa berpindah ke atas panasnya? Itulah dengan cara konveksi, ya. Dengan cara konveksi. Yep. Nah, ketika dipanaskan, ya, perhatikan, kalau kita perhatikan, kalau air dipanaskan, maka air itu akan bergolak dia, ya. Yang bawah akan pindah ke atas, yang atas akan pindah ke bawah. Terus seperti itu. Makanya dia muncul muncul riak-riak, ya. Kalau kita panaskan air yang sudah mendidih, pasti dia, ya, riak, bergerak-gerak, ya. Nah, bergerak-gerak. Ya, itu terjadi perpindahan partikel. Nah, itulah dia panas, perpindahan panas dengan perpindahan partikel. Nah, sama dengan udara atau gas, ya. Gas juga seperti itu, ya. Pasti kita dulu pernah sewaktu SMP, ya, mempelajari tentang angin, ya. Angin malam dan angin ketika malam dan ketika siang, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, nelayan itu pergi ke laut di waktu malam. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini daratan. Misalnya ini daratan. Nah, ini adalah laut, ya, ini laut. Ketika malam, ya, ya, dia digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut. Kenapa? Karena terjadi perbedaan panas, ya, terjadi perbedaan panas. Suhu di atas air, ya, di atas air laut, ya, dia cenderung lebih dingin, ya, lebih dingin. Sedangkan suhu di atas permukaan tanah dia cenderung lebih panas, ya. Sudah kita pelajari kemarin bahwasannya kalor itu berpindah dari suhu yang panas ke suhu yang dingin atau lebih rendah, ya, suhu yang dingin. Nah, maka udara di sini dia bergerak ke sana, maka bisa untuk mendorong kapal, ya. Nah, kapal untuk berangkat, ya, mencari ikan, ya, di laut pada malam hari. Nah, kebalikannya pada saat siang hari, ya, pada saat siang hari, kelihatan nggak, ya? Oke, agak sini aja, ya, agak naik aja ke atas. Nah, pada saat siang hari, ya, sini, pada saat siang hari, nah, kapalnya kembali, ya, kapal kembali. Kenapa? Nah, karena pada saat siang hari, ya, udara di atas laut cenderung lebih panas, ya, dibanding dengan udara di atas daratan yang cenderung lebih dingin. Nah, maka dia udara bergerak dari laut ke darat. Nah, maka bisa digunakan oleh nelayan untuk pulang, ya. Nah, pulang ke daratan. Seperti itu, ya. Itu adalah tentang konveksi, ya, konveksi perpindahan
panas ya, perpindahan panas secara konveksi. Nah, jadi sudah dua ya, sudah ada konveksi, ada konduksi. Nah, setelah ini kita coba untuk mempelajari tentang radiasi ya, tentang radiasi. Nah, yang terakhir ya, sepertinya cukup juga ya untuk membahas tentang yang tadi. Ya, kalau nggak cukup nggak apa-apa ya, antum bisa baca-baca, bisa lihat videonya yang kemarin ya. Nah, intinya sama ya, intinya sama cara mengerjakannya. Hanya saja kalau 2 alfa beta itu sama dengan 2 alfa. Kalau gamma itu sama dengan 3 alfa ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu adalah radiasi. Radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi ini sering disebut dengan pancaran ya. Nah, memancar ya, energinya memancar. Nah, di sini artinya adalah perpindahan panas ya, perpindahan panas dengan pancaran aja ya, pancaran panas, memancar dia panasnya ya, atau tanpa medium ya, tanpa medium atau tanpa perantara. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya bagaimana cara panas dari matahari bisa sampai ke bumi ya. Panas dari matahari, misalnya matahari ya, sini matahari, sini bumi misalnya ya. Nah, bisa sampai ke bumi. Gimana caranya? Ya, gimana caranya bisa sampai ke bumi? Nah, caranya adalah dengan perpindahannya dengan radiasi ya, dengan radiasi. Ya, jadi partikel-partikel cahaya ya dari matahari itu membawa energi panas ya, membawa energi panas. Ya, jadi partikel-partikel cahaya itu ya disebut dengan foton. Sini ada foton, dia memancarkan foton. Ya, dia memancarkan foton. Ya, kalau misalnya ditangkap sama tumbuhan jadinya fotosintesis ya, ada foto. Foto itu artinya cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh matahari ya, itu dia partikel pancaran cahayanya itu dia membawa panas, Nah, jadi sekaligus ada cahayanya, sekaligus ada panasnya. Makanya kalau misalkan ya kita terkena terik matahari misalnya, ini kaki kita misalnya ya. Nah, ini kaki kita misalnya. Baik. Nah, selain ini kaki kita ya, terkena panas terus menerus ya. Awalnya putih ya, awalnya putih kakinya, tapi terus menerus terkena pancaran matahari, sinar matahari. Nah, maka yang terjadi adalah lama kelamaan dia berubah menjadi gelap ya, menjadi hitam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena cahaya yang dikeluarkan oleh matahari yang kita terima misalnya terkena tangan atau terkena kaki ya, itu dia bertabrakan dengan partikel-partikel pada kulit ya. Nah, pada kulit dia bertabrakan ya, bertumbukan. Nah, tumbukan-tumbukan ini dia menghasilkan gesekan ya, gesekan, dia terus bergesekan. Nah, gesekan ini meningkatkan suhu ya, suhu dari kulit. Nah, sehingga kulit tadi berubah dia warnanya. Ya, kalau sesuatu sudah meningkat suhunya pasti dia akan berubah warna. Contoh misalnya kita memasak misalnya, memasak sesuatu, pastinya pada saat suhunya biasa dengan suhunya yang tinggi berubah warnanya. Apakah dia menjadi lebih pudar ataukah menjadi lebih istilahnya lebih gelap ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya pada saat
foton ini yang dibawa oleh matahari ya bertumbukan dengan apa namanya? Dengan permukaan kulit dari manusia, maka dia akan merubah pigmen ya, pigmen atau warna dari kulit ya, kulit manusia. Tapi itu adalah perpindahannya dengan cara radiasi atau tanpa medium ya. Nah, tanpa medium ini harus digarisbawahi. Kenapa? Karena contohnya misalnya tadi matahari ya. Matahari bisa, cahaya dari matahari bisa sampai, atau panas dari matahari bisa sampai ke bumi, padahal di luar angkasa tidak ada udara ya, hampa udara. Tapi tetap bisa sampai ya. Kalau tadi kan dengan perantara ya. Kalau tadi dengan perantara, contohnya besi ya, antara ujung yang satu dengan ujung yang satu ada tempat merambatnya ya. Kemudian air ya, ada tempat merambatnya ya, terjadi perubahan ya. Nah, kalau ini tidak ya, tidak ada. Dia hanya dipancarkan saja kemudian sampai ke tempat tujuan. Nah, sepertilah kira-kira ya cara perpindahan ya, perpindahan panas. Nah, sudah selesai, ada 3 ya. Nah, 3 kita sudah selesai di bab tentang kalor ini ya. Insyaallah minggu depan kita akan masuk di bab yang baru. Nah, ini adalah apa yang kita pelajari hari ini, sekedar penjelasan. Nanti antum bisa mencarinya ya, mencari penjelasan yang jauh lebih lengkap ya, bisa di internet, bisa di buku yang lain ya. Ini adalah penjelasan singkat ya tentang ini ya, tentang perpindahan kalor. Nah, insyaallah minggu depan kita akan masuk tentang teori kinetik gas ya. Kinetik artinya perpindahan ya, pergerakan gas atau perubahan ya. Nah, sekarang di sini Ustadz mau kasih tugas ya, kasih tugas. Tugasnya adalah sini Ustadz tulis soalnya. Tugasnya 1, cari, nggak usah 1, udah ini aja ya, cari masing-masing ya perpindahan ya, masing-masing perpindahan kalor apa itu, yaitu tadi ya, konduksi, kemudian konveksi, kemudian ada radiasi. Nah, cari masing-masing dari perpindahan ini contohnya ya, contohnya yang lain dari yang tadi ya. Nah, saya cari di buku, cari di internet ya. Nah, contohnya sebanyak masing-masing 3 ya, sebanyak 3 buah ya, 3 contoh. Cari masing-masing perpindahan kalor, konduksi, konveksi, radiasi. Cari contohnya maksudnya ya, cari contohnya sebanyak 3 ya, masing-masing 3. Berarti ada 9 ya, konduksi 3, ini 3, 3. Berarti ada 9. Baik. Nah, ini saja ya pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan ya. Insyaallah kita masuk ke teori kinetik gas. Ya, memang ini sudah pernah dibahas ya. Seperti ini sudah pernah dibahas di kelas 10 ya, kinetik gas. Nah, di sini nanti ada tentang gas ideal ya, PV-NRT ya, kemudian ada kesetimbangan ya, ada isotermik ya, sudah pernah nih sepertinya waktu di kelas 10 ya, isotermik, isobarik ya. Nah, insyaallah kita akan murojaah ya, akan diulang-ulang, kemudian kita tambahkan dengan materi yang baru insyaallah. Mudah-mudahan waktunya kita punya waktu yang banyak ya. Baik, nah mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Nah, nanti dikerjakan tugasnya ya, insyaallah nanti Ustadz periksa ya. Mungkin ini saja, insyaallah kita sambung lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.